saya sendiri ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap minat baca anak. Yang pertama mungkin faktor internal, yaitu anak-anak yang memang dari dirinya sendiri pun tidak ada minat ya, atau belum ada minat untuk belajar, jadi tidak ada gairah untuk belajar. Jadi mereka menganggap belajar atau sekolah itu adalah suatu rutinitas yang mereka harus pergi sekolah, berangkat, nanti pulang lagi, dan seperti itu terus tanpa ada tanggung jawab untuk lebih ada kemajuan. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Ini di sini beberapa faktor, yaitu mungkin dari lingkungan keluarga, yang mana dalam keluarga itu sendiri orang tuanya itu memang tidak ada namanya kepedulian terhadap anak-anaknya, utamanya terhadap pendidikan atau sekolahnya. Jadi mungkin kalau ada PR, ada mungkin tugas-tugas sekolah, orang tua itu tidak mau peduli dengan anaknya, sehingga anak pun akhirnya ya semau gue gitu ya, terus dia tidak mau mengerjakan tugas-tugasnya di rumah walaupun sudah ditekankan oleh Pak Guru supaya dikerjakan di rumah. Kemudian faktor yang lain eksternal yaitu lingkungan. Ya, lingkungan biasanya anak-anak itu salah dalam bergaul, sehingga di sini anak-anak bergaul dengan yang tidak seusianya, sehingga pengaruh buruk terhadap anak-anak itu sendiri mengaruhi mereka di dalam pembelajaran. Misalnya mereka itu tidak belajar, bahkan malah dolan sampai malam. Yang saya temukan dulu ada anak-anak yang seperti itu. Jadi walaupun orang tua sudah memberikan suatu himbauan, jangan tidur malam-malam nak, jangan jalan sama malam nak, tapi ternyata faktor lingkungan dari luar itu sangat berpengaruh, sehingga anaknya itu bangunnya kesiangan. Akhirnya besok pagi itu berangkatnya juga kesiangan, ya, buru-buru untuk belajar. Untuk sekolah aja mereka kadang-kadang datang terlambat, bahkan mungkin sampai bolos sekolah. Demikian mungkin pendapat saya tentang minat belajar. Rendahnya motivasi belajar siswa di SMP 1 kali memutus ini mungkin ada beberapa faktor dulu. Mungkin yang pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal. Dari anak itu sendiri mungkin semangat belajarnya itu kurang atau rendah, karena juga mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal, dari latar keluarganya yang kurang memperhatikan pada anaknya dalam belajar, atau mungkin juga pengaruh lingkungan anak itu sendiri, lingkungannya yang kurang mendukung, itu akhirnya sering bermain, sehingga kalau terlalu banyak teman akhirnya dia lupa belajarnya, sehingga motivasi belajar itu akhirnya kalah dengan faktor yang eksternal tadi. Begitu kira-kira. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu motivasinya kurang. Pertama dari dalam mereka sendiri, kurang greget tadi dan selalu bilang bahasa Inggris susah, ya akhirnya susah beneran. Ya. Terus yang kedua dari lingkungan, terutama dengan keluarga dan lingkungan bermain mereka itu yang kurang mendukung. Terus selain dua itu, kalau saya melihat juga ada faktor dari pihak guru juga. Nah, iya, iya, dari pihak guru, kenapa kita tidak membuat menemukan sebuah metode atau cara yang agar anaknya tertarik. Satu, tertarik dulu. Kalau anak sudah tertarik, pasti dia akan muncul minatnya. Nah, kalau kita masuk ke kelas sudah dengan wajah yang serem galak, yo anak tidak akan tertarik. Pertama ya kita selami dunia mereka, buat mereka tertarik dengan pelajaran kita, insya Allah nanti muncul motivasi itu. Itu dari saya, Mbak. Saya menyoroti kalau minat baca di SMP 1 Kaliwungu ini masih sangat minim, yaitu dikarenakan karena dua faktor. Yang pertama adalah karena faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam peserta didik itu sendiri, yaitu dengan kemampuan siswa dalam membaca bisa juga masih minim. Lalu yang kedua yaitu siswa dalam memahami makna bacaan. Nah, kan ada
kadang ada juga siswa yang masih belum begitu tahu, oh ini maksudnya apa, tapi dia belum memahaminya, terus dia sudah tidak membacanya lagi. Dan yang ketiga itu adalah dia masih berpedoman kalau disuruh guru baru dia membaca, kalau tidak disuruh guru berarti dia ya tidak membaca. Nah, lalu selanjutnya yaitu mengapa dia masih minim, karena dia tidak mencari buku. Misalkan ada soal, dia itu tidak buru-buru mencari buku, tapi dia langsung melihat jawabannya mencari di internet. Nah, seperti itu. Lalu alasan yang kedua karena faktor eksternal, berasal dari lingkungan luar, bisa juga dari orang tuanya yang kurang mendukung anak tersebut untuk mengingatkan belajar dan belajar, seperti itu. Dan di sini peran perpustakaan itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena untuk mewadahi siswa dari yang tidak suka membaca bisa menjadi mencintai membaca, menggerakkan literasi, karena dia di sana disuguhkan dengan berbagai buku dan koleksi, bisa dibaca bersama-sama dengan temannya. Seperti itu, Bu Nisa. Kalau yang saya amati, mungkin karena anak zaman now itu sudah ke HP, sehingga mereka lebih cenderung untuk berpikir yang praktis seperti buka game atau mungkin baca-baca yang ada di media sosial seperti WA, atau mungkin lihat-lihat TikTok atau IG segala macam, sehingga dengan gambar-gambar yang praktis seperti itu mereka lebih asik, dan akhirnya hal ini bisa menurunkan minat baca anak, terutama pada buku fisik, yang tentunya buku fisik itu tetap digunakan. Kalau menurut saya ya, dari pihak, ada dua pihak ya, karena dari pihak orang tua dan dari pihak sekolah kurangnya terjalin kerjasama di antara keduanya. Contohnya dari program sekolah yang mungkin orang tua tidak dilibatkan dalam pembuatannya, perencanaannya, dan sosialisasi orang tua juga belum mengetahui sepenuhnya program dari sekolah itu sendiri. Yang kedua itu dari pihak orang tuanya. Pihak orang tua terkadang masih kurang sadar dengan pendidikan, dengan bagaimana anaknya di sekolah, bagaimana perilaku anaknya yang sebenarnya, karena perilaku anak di rumah dengan di sekolah kan pasti berbeda. Ketika kita panggil atau kita hadirkan orang tua kadang itu tidak punya waktu, orang tua itu sibuk, jadi orang tua tidak bisa datang untuk berkonsultasi atau bersama guru BK membicarakan tentang permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh anak. Jadi kalau menurut saya memang itu kurangnya kerjasama. Jadi kerjasama antara orang tua dan kerjasama dengan sekolah itu perlu dibentuk dengan baik agar terwujud anak itu bisa berkembang sesuai dengan tugas perkembangan yang diberikan, sesuai dengan usianya, seperti itu. Itu karena apa? Kurangnya komunikasi antara orang tua dengan guru itu yang pertama karena kesibukan dari masing-masing orang tua yang kurang memprioritaskan pendidikan anak, itu satu. Yang kedua, karena mungkin dari anaknya sendiri kurang bisa berkomunikasi dengan anaknya sendiri kurang bisa berkomunikasi dengan orang tua, sehingga bila ada masalah di sekolah yang sudah disampaikan guru kepada anak yang harus diteruskan kepada siswa, justru tidak diteruskan pada orang tuanya, sehingga akhirnya terjadi miskomunikasi. Untuk pembelajaran inovatif ini malah saya sangat malu bagi saya, karena apa? Karena ini memang saya belum banyak yang menggunakan pembelajaran inovatif seperti itu, karena pertimbangan saya sendiri memang saya lebih nyaman kalau menggunakan pembelajaran yang modelnya agak lama ya istilahnya. Jadi menggunakan mungkin kita ambil bisa sih misalnya menggunakan inovatif yang sepertinya kita memancing anak untuk bisa berpendapat,
Tapi pada kenyataannya kan anak-anak itu kalau kita langsung disuruh misalnya ada apa ya yang mencari informasi seperti itu, kita harus bantu dengan kita yang menyusun pertanyaan. Jadi mereka kalau yang disuruh membuat itu kadang-kadang arahnya memang tidak sesuai dengan yang kita sampaikan materinya. Nah, yang kedua mungkin di sini faktor anak-anak juga kadang-kadang itu apa ya tidak semuanya kelas itu bisa sama. Jadi ada kelas tertentu yang bisa kita menggunakan misalnya dengan menggunakan game ya, kita menggunakan mungkin cara-cara itu mereka sangat antusias. Tapi ada anak yang lain mungkin maksudnya gitulah pokoknya terserah gurunya seperti itu. Dan kita juga mengkondisikan itu kita harus selalu mengatakan anak-anak tenang anak seperti itu. Jadi kalau dikasih tugas yang agak berat itu mereka malas untuk berpikir. Begitu bisa kita katakan. Atau mungkin dari pihak sekolah harusnya mengajak kami untuk pelatihan, terutama pelatihan di bidang inovatif, materi atau bahan untuk inovatif. Yang kedua, Bapak Ibu guru yang sudah sepuh, mungkin senior ya, yang senior itu memang apa ya minat untuk mengembangkan dirinya mungkin sudah menurun karena pro-nya adalah kurang 1 tahun 2 tahun, jadi katanya tidak perlulah belajar itu gitu. Tuh yang ketiga, kondisi kesehatan, karena Bapak Ibu guru yang sudah 50 tahun ke atas itu memang kesehatannya sudah beda dengan Bapak Ibu guru waktu di usia kurang dari 50. Maksudnya ada semangatnya Semangat belajar untuk pembelajaran yang inovatif. Iya, karena kondisi kesehatan. Saya sendiri lah, kalau lama-lama di depan laptop pusing, seperti goyang umat gitu. Kalau mau buat inovatif ya mungkin alat-alat, kalau saya ya alat-alat peraga yang sederhana. Yang sederhana, yang kan tidak harus inovatif, kan tidak harus IT ya, yang tidak harus harus IT kan, itu alat peraga juga yang sederhana kan bisa.